Pada saat ini saya sedang berada di ruang kerja Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, dan narasumber kita adalah Bapak Taufik Mariansah Putra, SKMMM, sebagai selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Pak Taufik, ini ada sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana Lahat ini menyandang status zona merah hanya hitungan bulan. Pasien COVID-19 anjlok. Ini saya sudah punya datanya, Pak. Nah, kami minta penjelasan secara rinci dari Bapak. Terima kasih Pak Subadi. Di sini perlu diketahui pada tanggal 6 Juli ya, kita Kabupaten Lahat itu mendapatkan status zona merah. Ya. Itu pada tanggal 6 Juli. Karena di sini terjadi peningkatan data-data kasus konfirmasi positif mulai dari tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 4 Juli. Ya. Nah, di sini selama 1 bulan hampir ya, angka tertinggi itu di angka 361 yang tertinggi. Cukup ya. banyak, Pak. Nah, di sini memang kita semua menjadi kaget karena ada peningkatan yang cukup drastis ya. Itu di tanggal 18 Juli. Nah, disinilah kami berusaha bersama tim Satgas itu ya, bagaimana menstrategi ini. Dan di sini juga Bapak Bupati yang terhormat Bapak Bupati Ciujang Esa sebagai Bupati Lahat memberikan arahan pada kami supaya mengambil tindakan-tindakan untuk menekan angka yang cukup tinggi ini dan melakukan pencegahan. Nah, strategi apa yang dilakukan, Pak, atas petunjuk Bupati tadi? Nah, disinilah kami bersama Satgas COVID Kabupaten Lahat ya, sinergis, karena kuncinya di sini dalam perang melawan COVID ini adalah sinergis semua elemen, baik pemerintah. Ya, di sini ada pemerintah Kabupaten Lahat dan OPD, Dinkes, BPBD dan OPD yang lain bersama Porkompinda dan dengan semua elemen yang ada di masyarakat. Nah, dalam hal ini kami mengambil langkah strategi untuk menekan angka COVID yang positif cukup tinggi ini. Kami melakukan beberapa kegiatan-kegiatan seperti kita melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana untuk mencegah penularan jangan sampai meningkat. Ya, dengan memutus rantai penularan COVID-19 ini. Seperti di sini kami membentuk posko PPKM di semua desa dan kelurahan sampai ke RT RW. Karena disinilah akan mengawasi dan bersama-sama masyarakat, semua elemen yang ada di masyarakat, baik itu Karang Taruna, PKK, Pak Lurah, Pak Kades dan perangkat desa. Jadi melibatkan masyarakat juga. Iya, melibatkan masyarakat di sini kan, karena tanpa unsur ini tidak akan maksimal hasilnya. Dan di sini kami melakukan tracking, ya, men-tracking kalau ada kontak erat, ya, cepat kita periksa, melakukan testing di sini kan. Jadi semuanya kita lakukan pemeriksaan. Alhamdulillah kita Lahat sudah punya swab sendiri ya. Sudah punya swab sendiri. Di samping itu kita di sini treatment, treatment di sini adalah bagaimana melakukan pengobatan, bagaimana biar pasien ini cepat sembuh, masyarakat yang sakit kita kasih obat, yang isolasi mandiri kita perhatikan semua, jadi kan. Nah, kemudian dari itu tim Satgas juga terus melakukan penegakan protokol kesehatan. Di sini ada operasi gabungan baik Pol PP, TNI Polri bersama juga Satgas. Jadi yang perlu diketahui. Nah, dalam hal lain kami juga memang sempat mengalami kenaikan sampai 361 ini. Tapi di sini kami punya prinsip lebih baik kita tangkap. Jadi dengan berburu COVID ya. Begitu tracking, kontak erat kita periksa, swab ya, jadi kan. Nah, di samping itu juga kami mengejar capaian vaksin. Nah, vaksinasi. Mengoptimalkan capaian vaksin ya. Capaian vaksin ya. Jadi bagaimana capaian vaksin kita di Lahat ini bisa meningkat. Karena dengan divaksin ini
agar tumbuh agar terjadinya kekebalan dalam tubuh. Ya. Jadi masyarakat tidak perlu takut di sini ya dengan vaksinasi di sini kan. Nah, tapi bukan berarti akan bebas 100%. Jadi kalau nanti seandainya kena, kalau sudah divaksin, serangannya tidak begitu hebat, jadi kan. Ya. Seperti kita lihat anak-anak kita kalau sudah divaksin gitu ya. Ya. Nah di sini capaian vaksin kita alhamdulillah tercapai di angka 22,23% dari sasaran. Ya. Nah sekitar 72.526 orang. Ya. Banyak. Dan di sini vaksin kita adakan juga vaksin massal, ya baik itu di gedung pertemuan maupun di gedung olahraga, dan juga bersama TNI Polri dan di paskes ada 33 puskesmas ditambah dengan 2 rumah sakit, RSUD Lahat dan DKT. Ya. Nah di sini juga saya menghimbau kepada masyarakat, walaupun kita sekarang dalam kondisi sekarang ini pada update hari ini di tanggal 24 Agustus 2021, alhamdulillah kita sudah tinggal 18. Jadi tertinggi 361 dan per hari ini tersisa 18 orang saja yang proses. Yang proses. Insya Allah dalam minggu ini. Dan di sini ada 7 orang yang dirawat di rumah sakit. Jadi bor kita sudah di angka rendah di bawah 40%. Jadi kan kemudian di KT ada 2 orang dan yang lainnya 9 orang di isolasi mandiri. Gitu. Dan juga saya mengimbau kepada masyarakat yang paling penting di sini kita tetap waspada, ya, karena walaupun kita sekarang kondisi kita sudah di angka terendah dan kita alhamdulillah berdasarkan instruksi Mendagri nomor 37 tahun 2021 tanggal 23 Agustus kemarin kita sudah di level 2. Nah, dengan begini mungkin nanti akan ada surat edaran bupati akan melonggarkan beberapa kegiatan-kegiatan dari masyarakat, ya. Mungkin tidak akan terlalu diperketat lagi ya nanti kan. Nah, di samping itu kepada semua masyarakat saya menghimbau jangan terlalu takut dan jangan juga jangan stres. Jadi kalau kita stres, takut, ya, imun kita akan turun. Nah, ini yang perlu diketahui kan. Nah, jadi itu yang paling penting. Dan juga jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan ketat. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, ini tunda dulu perjalanan tidak perlu, apalagi ke daerah-daerah zona-zona yang merah kemudian itu kan. Nah, di samping itu ikuti himbauan pemerintah dan turuti saran daripada dokter, tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit, ya. Jangan takut untuk berobat. Ada keluhan, cepat lapor. Apakah itu dilapor di posko PPKM, ke puskesmas ya nanti. Ini paling penting ya. Nah, jadi dan terus ikuti perkembangan tentang COVID ini di tempat-tempat resmi, ya. Seperti portal Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kominfo. Jangan sampai kita salah pemahaman gara-gara berita hoak. Ini paling penting ya. Tidak ada istilah mengcovidkan pasien itu ya. Nah, jadi ini perlu diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Dan yang paling penting kebersamaan. Kunci dari sukses perang lawan COVID-19 ini adalah kebersamaan. Bersama-sama, sinergis semua elemen, baik pemerintah maupun elemen yang ada di masyarakat, ya, pemerintah di sini ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang sudah mendukung ini dan semua elemen, baik Porkompinda, TNI, Polri. Ya, ini adalah keberhasilan kita bersama dan kita harus pertahankan agar kita bila perlu nanti kita bisa menjadi kuning atau hijau zona kita. Pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana keyakinan Bapak selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat ke depan? Apakah Lahat ini berpotensi terbebas dari COVID-19? Silakan. Bisa. Kalau kita berjuang bersama-sama, disiplin untuk protokol kesehatan yang ketat, kenapa tidak, Pak Subardi? Ya. Sebab untuk menjadi pemenang dalam perang lawan COVID-19 ini adalah kuncinya sinergis semua elemen, kebersamaan, bergotong royong, baik pemerintah dan seluruh elemen yang ada di masyarakat. Salam sehat bercahaya. Lahat bercahaya. Makasih, Pak. Ya, demikianlah saudara wawancara
eksklusif kami dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat membahas terkait dengan perkembangan COVID-19 Kabupaten Lahat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Taufik akan dapat mengedukasi masyarakat sehingga kita bisa terbebas dari COVID-19 ke depan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.